Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah pesan dari Divine Masculine kepada Divine Feminine. Ya, ini secara energi. Pertama, kita lihat The Hangman in Reverse ya. Kondisinya dia ini adalah sosok orang yang keras kepala, suka menunda hal, ya suka menunda pekerjaan, kehidupannya tuh ya seperti itu aja, ya stuck ya, tidak ada perubahan, takut melakukan sesuatu atau takut mengambil resiko, egonya besar, ya lebih mementingkan dirinya sendiri, dan tingkat spiritualnya sangat rendah karena dia terbalik. Yang kedua, saat ini dia mengalami sebuah kondisi yang sangat berat, stres yang berlebih ya, beban hidup yang bebannya tuh sangat berat karena dia memiliki tanggung jawab. Ya, mungkin di keluarganya, karena kita lihat di sini ada Four of Wands. Bisa juga terkait dengan pekerjaannya, lingkungannya, ya, kehidupannya. Jadi ada sebuah kondisi, ada sebuah situasi, lingkungan yang menekan dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang itu membuat dirinya itu sangat stres, depresi, tertekan, kelelahan secara mental, fisik. Ya, dia memang seorang pekerja keras. Tetapi aku merasakan itu hanya sebuah keterpaksaan, sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban yang harus dia lakukan, dan akhirnya ya, ini ada beberapa kasus dia bisa meninggalkan sesuatu hal yang membuat dia semakin terpuruk, semakin tidak stabil, semakin tidak sehat secara mental, fisik, bahkan spiritual. Ya, karena kita lihat di sini dia jauh dari spiritual, artinya sangat rendah tingkat spiritualnya. Mungkin dia sering menolak, mengabaikan, menghindar, tidak mau mendengarkan suara hatinya. Ya, misal ketika hatinya mengatakan dia melakukan A, dia sering tidak melakukan itu. Dia melakukan yang B. Alhasil kehidupannya penuh dengan tekanan. Kehidupannya penuh dengan tuntutan. Kehidupannya penuh dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak dia inginkan. Alhasil, dia berjalan mengikuti apa kata mereka, lingkungannya, keluarganya. Itu yang membuat dirinya jauh dari suara hatinya, intuisinya. Kehidupannya itu sangat berat, penuh tekanan, karena sesungguhnya dia berada di jalur yang salah. Karena apapun yang dia lakukan itu hanya sebatas tuntutan, ego. Karena apa? Dia hanya ingin dihargai, dilihat, didengarkan, diperhatikan, diterima,
oleh lingkungannya, keluarganya, bahkan mungkin masyarakat atau komunitas pertemanannya. Dan semakin dia mengikuti hawa nafsu, egonya, yang terjadi adalah sebuah hal yang semakin membuat dia jauh dari jalur spiritual atau jalan kebenaran atau takdir Tuhan ya. Tapi yang aku rasakan di sini ada satu titik kehidupan ya, ada satu momen yang membuat dia tersadarkan. Ada sebuah kesadaran dalam dirinya, ini karena dia mengalami hantaman dan guncangan kehidupan. Dan dia mulai tersadarkan, ya. Ketika dia menyadari itu, aku merasakan dia mulai meninggalkan sesuatu yang tidak membuat dirinya semakin baik. Dia meninggalkan sesuatu yang bukan jalan takdirnya, karena dia sudah menyadari. Dia mengakui kesalahan dirinya untuk terus berjalan di jalan yang bukan miliknya. Dia menghindari dari konflik, masalah. Ada yang akhirnya berpisah dari keluarganya, pasangannya, yang mungkin menurutnya itu adalah kehidupannya yang sesungguhnya. Tapi semakin dia bertahan dalam kondisi tersebut, dia semakin tertekan. Dia semakin jauh dari makhluk spiritual. Namun ketika dia menyadari itu, dia meninggalkan pasangannya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin pekerjaannya. Ya, karena kita lihat di sini ibaratnya dia sebenarnya sudah menemukan kebahagiaan, tetapi dalam kondisi itu dia semakin tertekan. Artinya dia hanya mendapatkan sebuah kebahagiaan semu yang bukan jalan sebenarnya atau takdirnya, yaitu karena tuntutan dari masyarakat, orang-orang di sekitarnya, ya termasuk egonya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa kesadaran itu yang menghancurkan ego besarnya, ternyata dia tidak butuh mereka. Dia meninggalkan kehidupan di masa lalunya, dan dia bergerak kepada masa depannya yang sesungguhnya adalah kebahagiaan sejatinya, kebahagiaan lahir dan batin. Tidak hanya kebahagiaan yang dia inginkan, tetapi kedamaian batinnya. Ketika dia mengalami sebuah kebangkitan spiritual atau kesadaran, dia mendapatkan petunjuk hidayah, bimbingan ilahi untuknya. Kebahagiaan sejati, kedamaian sejati ada di depan, dan dia memutus kehidupan lalunya menuju masa depannya. Karena semakin dia bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak memberikan dia sebuah kebahagiaan sejati, dia semakin tersakiti, terpuruk, terluka, terhianati. Konfirmasi, dia berada di lingkungan orang toksik. Itulah yang membuat dirinya jauh dari makhluk spiritual dan sering mengabaikan, meragukan, tidak mengakui
perasaannya, suara hatinya, feelingnya. Dia percaya bahwa ada kesempatan, ada peluang, ada harapan untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang memang Tuhan berikan untuknya. Bukan kepada orang-orang yang toksik, penuh dengan drama, penuh dengan konflik masalah. Nah, ketika dia mulai memahami dirinya, mengerti, mengakui, dan mendengarkan intuisinya, dia meninggalkan hal-hal yang sudah tidak membuat dirinya semakin baik. Ada sebuah kesadaran darinya. Bisa terkait bahwa keputusannya dia saat itu dipengaruhi oleh sosok pasangannya atau ibu, orang tuanya. Yang ternyata keputusan waktu itu adalah dia mendapatkan pasangan karmik yang tidak membuat dia bahagia, lahir dan batin. Ada sebuah penyesalan dari dirinya. Dia salah memilih pasangan hidupnya. Ternyata pasangannya adalah pasangan karmik yang tidak membuat dirinya semakin baik dalam segi apapun. Dia menyesal telah meninggalkan kamu. Bisa jadi dia pernah meninggalkan kamu ketika dia mulai menyadari bahwa sesungguhnya kamu adalah orang yang dia butuhkan. Ternyata dia masih ada perasaan, ada rasa rindu, gairah, semangat. Ya walaupun dia tuh mengetahui dan menyadari status dia saat ini, dia bersabar. Baginya, kamu tuh adalah malaikatnya yang memberikan dia sebuah pencerahan, kebijaksanaan batin, ya, dan bisa terkoneksi lagi dengan dirinya, bisa mendengarkan intuisinya ketika dia mulai menyadari arti penting dirimu. Intuisinya tuh semakin tajam ketika dia mulai terkoneksi lagi denganmu. Aku rasakan di sini ada sosok divine maskulin yang hadir dalam hidupmu. Dia yang akan memberikan cinta sesungguhnya, cinta sejati. Ketika kamu mulai menyadari, mengerti, dan mendengarkan intuisimu, kamu akan lebih terkoneksi dengan dirinya. Kebahagiaan sejati itu ada untukmu, karena dia akan siap berbagi semua hal yang kamu butuhkan. Kalian akan bersama, dan dia merasakan bahwa kalian akan bersama, berbahagia, penuh dengan kesenangan, kedamaian. Bahkan dia juga sering memanifestasikan kamu dalam hidupnya. Dan ini adalah kondisi feminimnya, ya. Ini
Pesan dari DM kepada DF ya. Ini aku sudah tarik energinya. Hanya karena dia tak lagi bicara denganmu, bukan berarti dia telah berhenti merindukanmu. Hanya karena dia terlalu sibuk dengan hari-harinya, bukan berarti kamu tak lagi muncul dalam pikirannya. Dalam bisunya, di luar sana, dia masih peduli padamu. Namun, dia mengetahui bahwa sesungguhnya kamu sedang baik-baik saja dan berbahagia. Setiap harinya, dia selalu berusaha mengirimkan pesan batin kepadamu bahwa di saat-saat hari kamu sedang buruk, atau dikala kamu sedang bersedih dan tidak ada lagi orang yang peduli padamu, bahkan hadir dalam hidupmu, percayalah, dia selalu ada, menunggu dengan setia sebagai pilihan terakhir bagimu untuk mengukir kembali senyum kecil di wajahmu. Ya. Jadi yang aku rasakan di sini, mungkin kamu pernah meninggalkan DM ya, dan memilih pasangan karmik yang mungkin menurut kamu pada saat itu karmik itu kayaknya potensial serius sama kamu, sedangkan DM itu mengabaikanmu, tidak meresponmu, bahkan hubungan gak jelas, on off, hilang. Dan kamu gak tahu bahwa sesungguhnya DM itu mengabaikanmu karena dia sebenarnya fokus pekerjaannya. Nah, ketika dia tahu bahwa kamu bersama dengan karmik, dia menjauh. Namun, di saat kamu tidak berbahagia, sendiri, sedih, tidak ada yang peduli padamu, percayalah, DM akan kembali. Dia ada untukmu. Dia setia padamu. Karena dia mencintaimu apa adanya. Dia tulus. Cinta sejati. Dan dia merasakan bahwa kebahagiaan sejatinya itu bersamamu. Dia semakin lengkap kehidupannya ketika bersamamu. Dan dia akan memberikan apapun yang dia bisa usahakan untuk membahagiakanmu. Ya, karena di sini dia akan hadir walaupun itu adalah pilihan terakhirmu. Dia ingin membuat kamu bahagia, walaupun hanya tersenyum kecil. Ini adalah perubahan yang besar yang membuat kalian semakin bahagia. Dia akan datang dan menjelaskan perasaannya, situasinya, keadaannya yang sebenarnya terjadi ketika itu. Jika kamu percaya, jika kamu yakinin, dia akan datang. Hubungan kalian akan semakin sukses. Karena kebahagiaan itu ada ya. Ada cinta. Ini sudah konfirmasi. Kehidupan kalian akan semakin sukses. Dia melihat bahwa kamu adalah takdirnya, jodohnya, pasangan jiwanya.
Ya. Ya Tuhan, tolonglah diriku. Lepaskanlah aku dari situasi, permasalahan, kehidupan yang tidak membuat diriku semakin baik, jauh dari kebahagiaan dan kedamaian. Berilah aku kekuatan, keyakinan, kepercayaan, dan kebijaksanaan batin akan cinta untuk menyembuhkan segala sesuatu dan yang terjadi dalam hidupku. Satu pertanyaan lagi dari kalian, bisa jawabannya ya, tidak, dan 50-50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. The word, ya. Jawabannya ya. Kali ini aku tidak ambil inisial dan zodiaknya, tetapi ketika kamu merasa dia, itu adalah pesannya untukmu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.